Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merina Valda Denisa dengan NIM C1S122025 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pemimpin dalam pembinaan dan pengembangan karyawan. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari materi peran pemimpin dalam pembinaan dan pengembangan karyawan yaitu yang pertama, pemimpin bukan hanya atasan tapi juga mentor. Pemimpin yang baik membagikan pengalaman dan pengetahuan sehingga membantu karyawan mengembangkan karir dan menghadapi tantangan. Sisi mentoring dan saran karir yang konstruktif meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi karyawan. Yang kedua, pemimpin sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu pemimpin harus memberikan akses ke pelatihan, mendorong karyawan ikut serta dalam program pengembangan dan mendukung pencapaian sertifikasi profesional. Hal ini bukan hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan di pasar. Yang ketiga, yaitu motivasi dan inspirasi adalah tanggung jawab pemimpin. Dengan mengakui prestasi, menciptakan lingkungan kerja positif, dan menjaga komunikasi terbuka, pemimpin dapat meningkatkan moral, semangat kerja, dan loyalitas tim. Karyawan yang termotivasi lebih kreatif, produktif, dan berorientasi pada hasil. Yang keempat, ada evaluasi dan umpan balik yang membangun. Pemimpin harus memberikan evaluasi kinerja yang objektif dan spesifik, bukan hanya angka, tetapi juga umpan balik yang bersifat membangun. Diskusi karir juga penting untuk membantu karyawan merencanakan masa depan mereka secara realistis. Di sini ada contoh kasus fiktif tetapi realistis berdasarkan materi dari PPT peran pemimpin dalam pembinaan dan pengembangan karyawan, yaitu latar belakangnya PT Solusi Data adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan IT dan data analitik. Salah satu timnya, yaitu divisi pengembangan produk, mengalami stagnasi dalam inovasi dan penurunan semangat kerja. Beberapa karyawan mereka tidak berkembang dan mempertimbangkan dan pindah ke perusahaan lain. Permasalahannya yaitu tidak ada program pelatihan atau pengembangan keterampilan yang terstruktur. Pemimpin sebelumnya hanya fokus pada target proyek tanpa memberi arahan karir. Evaluasi kinerja dilakukan secara umum tanpa umpan balik spesifik. Karyawan merasa tidak dihargai dan tidak punya visi jangka panjang dalam perusahaan. Perubahan yang dilakukan pemimpin baru yaitu Bapak Rizky, yang pertama sebagai mentor dan pembimbing, mengadakan sesi mentoring mingguan untuk membagikan pengalaman pribadi tentang menghadapi tantangan kerja, memberikan saran karir yang personal berdasarkan minat dan potensi setiap karyawan. Yang kedua, sebagai fasilitator pembelajaran, mengalokasikan anggaran divisi untuk pelatihan teknis yaitu coding atau code computing, yaitu mendorong karyawan untuk mengikuti pelatihan online dan mendukung biaya sertifikasi profesional, memberi penghargaan untuk karyawan yang berhasil menyelesaikan pelatihan. Yang ketiga adalah sebagai motivator, memberikan penghargaan bulanan seperti Employee of the Month, menciptakan suasana karya yang kolaboratif dan terbuka dengan sesi ide bebas setiap Jumat, menyediakan feedback konsen saat karyawan menunjukkan kemajuan atau kontribusi unik. Yang keempat, sebagai evaluator, menyusun format evaluasi kinerja berbasis KPI dan disertai diskusi mendalam secara berkala. Melakukan diskusi karir 2 kali setahun untuk menyusun rencana pengembangan individu. Hasil setelah 6 bulan yaitu tingkat turnover menurun drastis, tidak ada karyawan yang keluar. Keputusan kerja naik 30% berdasarkan survei internal. 2 karyawan mendapat promosi karena memajukan pesat setelah mengikuti pelatihan. Produktivitas tim meningkatkan, berhasil meluncurkan 2 produk baru dalam setengah tahun. Pembelajaran dari kasus ini yaitu ketika pemimpin menjalankan perannya sebagai pembina, fasilitator, dan pemberi motivasi, bukan hanya pekerja yang berkembang, tetapi manusia di balik pekerjaan itu.
Pemimpin yang peduli pada pengembangan karyawan akan menciptakan tim yang kuat, loyal, dan berdaya saing tinggi. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.